Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, semoga Allah tetap memberikan kita kesehatan di masa pandemi ini, dan semoga apa yang akan kita pelajari ini membawa manfaat, kita diberi pemahaman, kita mendapatkan pengetahuan yang baru, dan bisa mengembangkannya. Sebelum saya mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu pada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, nyambung materi kita dari minggu yang lalu tentang limit fungsi aljabar. Sebelumnya saya akan menampilkan materi untuk hari ini. Limit fungsi aljabar. Ini kalau dilihat sepintas ada 6 slide dan slide-nya kosong-kosong, berarti mungkin hari ini pertemuannya cepat ya, nggak lama. Tergantung nanti penjelasan dan pertanyaan dari kalian. Oke, limit fungsi aljabar bagian berikutnya. Untuk matematika wajib kelas 11 MIPA SMA N1 ketemu nih. Seperti yang sudah kalian pelajari kemarin, sebenarnya memang materi limit itu ya sampai ke limit fungsi aljabar dan menentukan nilai untuk X mendekati nilai tertentu, di mana kalian akan ketemu masalah jika kalian melakukan substitusi langsung dan menemukan hasil tak tentu, atau hasilnya itu tak terdefinisi, atau hasilnya 0/0. Nah, masalah itu bisa diselesaikan dengan cara pemfaktoran atau faktorisasi. Jika fungsinya itu berbentuk pecahan biasa, fx per gx tidak memuat bentuk akar. Kalian bisa melakukan pemfaktoran. Kalaupun ada bentuk akarnya, kalian bisa faktorkan saja. Ya, nanti ada beberapa contoh bentuk akar tapi pakainya pemfaktoran juga ada. Ataupun kalau kalian ingin lebih ringkas daripada memfaktorkan bentuk akar lebih rumit, ya kalian mengalihkan bentuk sekawan jika fungsinya itu memuat bentuk akar. Nah, bagaimana cara pemfaktoran, bagaimana cara perkalian dengan bentuk sekawan, itu sudah kita pelajari minggu kemarin. Tentunya kalian sudah mulai latihan-latihan mengerjakan soal yang ada di LKS, di uji kompetensi bagian 2. Nah, berikutnya, apa yang akan kita pelajari hari ini berkaitan tentang aplikasi limit fungsi aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Saya gambarkan seperti ini. Misal saya mempunyai sebuah grafik, ya, sebuah kurva. Tiap kali pergerakan kurva dari kiri ke kanan, itu kan perubahannya seperti ini ya, seperti yang di garis hijau itu, di kurva yang berwarna hijau. Nah, dari kurva ini, jika saya perbesar, akan menghasilkan seperti ini. Nah, jika saya perbesar, dari titik ini, saya perbesar sangat besar sekali, sehingga ketemu ini, di mana ternyata di setiap titiknya kurva itu ada perubahan-perubahan sesaat. Nah, dengan kalimat sesaat itu mungkin kalian terpikir dengan pelajaran fisika dulu, kecepatan sesaat ataupun percepatan sesaat, itu pernah dipelajari kalian di fisika. Nah, dari perubahan sesaat ini bisa kita lihat bahwa perubahannya itu dari X menuju X plus H. Ini saya tuliskan dari X sampai X plus H. Perhatikan ini.
Dari X sampai X plus H atau dari X1 sampai X2. Kalau dulu kalian di fisika misalkan ini grafiknya itu grafik jarak dan waktu, berarti dari T1 sampai T2. Tapi itu sesaat. Jadi hampir nggak ada jarak malah. Ya. X dengan XH itu X-nya itu menghasilkan Fx dan X plus H-nya itu menghasilkan Fx plus H karena kita berbicara fungsi ya. Ini fungsi dari Fx jika disubstitusi X-nya ya ketemunya Fx ya. Atau ini Y dari X. Ini Y dari X plus H. Nah, dari situ, dari sini ya, kita tahu karena ini menyangkut tentang perubahan yang ada dalam satu titik, artinya kita berbicara ini selang yang sangat kecil sekali, sehingga hanya itu mendekati nol. Karena selangnya sangat sempit sekali, maka H tersebut mendekati nol. Nah, karena H tersebut mendekati nol, kalau kalian ingat tentang gradien atau kemiringan atau perubahan garis dari titik satu ke titik yang lainnya, maka bisa kalian rumuskan bahwa Fx plus H dikurangi. Nah, kalau dulu gradien kan Y2 min Y1 ya, saya tuliskan di sini aja. Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Nah, ini kalau kalian dulu mempelajari gradien kan, gradien atau perubahan dari titik ke titiknya kan rumusnya ini, itu untuk garis yang lurus. Tapi bagaimana untuk garis yang berbentuk kurva? Nah, oleh karenanya kita gunakan konsep limit untuk menghitungnya. Sehingga ketemu bahwa limit Fx plus H dikurangi Fx dibagi X plus H dikurangi X untuk H mendekati 0. Nah, gradien tersebut bisa kita tuliskan sebagai limit seperti ini. Ya, karena titik tersebut hampir nggak ada jarak. Bahkan perubahannya kalau kita cari kemiringannya, perubahan antar titiknya, kemiringan tiap titiknya itu berbeda-beda. Bayangkan ada grafik seperti ini, yang hijau ini. Kalau ditanya titik yang atas sini dengan titik yang bawahnya sini, tentunya kalau kita buat garis yang menyinggung atau kemiringannya, itu jelas berbeda garisnya, tidak garis yang sama. Itu ya. Jadi tiap titiknya pada kurva itu ada perubahannya masing-masing. Lah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Sehingga gradien tersebut atau perubahan sesaat tersebut, perubahan di titik tersebut bisa kita tuliskan dengan rumus limit Fx plus H min Fx dibagi H. Ya, sampai sini. Mungkin kalian sedang membayangkan ya betapa rumitnya materi hari ini. Padahal nggak rumit ya. Atau di dalam fisika dulu pernah kalian pelajari, misalkan ya, ini grafik ini untuk sumbu Y-nya itu saya simbolkan sebagai, saya tuliskan sebagai jarak ya, sebagai jarak atau S. Dan untuk sumbu X-nya adalah waktu. Maka untuk limit seperti ini bisa untuk menghitung ya kecepatan sesaat. Nah, dalam fisika sudah pernah kalian pelajari, mungkin kelas 10 pelajaran kecepatan percepatan itu ya. Ini salah satu contoh aplikasi limit dalam kehidupan sehari-hari. Contoh ringkasnya seperti ini. Lah, untuk menghitung yang lainnya, misalkan dalam ekonomi, untuk menghitung rumus pertumbuhan tiap waktunya, itu ada. Untuk menghitung ini percepatan, kecepatan, sama jarak juga bisa. Dan lain sebagainya. Itu contoh, ini gambaran yang akan kita pelajari hari ini. Lah, dari gambaran ini coba kita
kerjakan soal berikut seperti yang ada di Semandung Berjaya. Soalnya seperti ini. Sebuah mobil bergerak dengan kelajuan tertentu sehingga jarak tempuh setiap saat dirumuskan dengan ST sama dengan 2T kuadrat dikurangi 32T. S dalam meter dan T dalam sekon. Tentukan rumus kecepatan sesaat dan kecepatan sesaat yang dialami mobil saat T mendekati 20 sekon. Nah, jadi ini ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama itu kalian suruh menentukan rumusnya. Pertanyaan kedua, kecepatannya. Kecepatannya pada saat 20 detik atau 20 sekon. Nah, kalau kita gambarkan seperti tadi kan, nggak tahu grafiknya seperti apa ya. Misalkan saja grafiknya seperti ini. Nah, 20 itu ada di sini misalkan. 20 ada di sini. Berarti kan ketemu titik sini. Lah, perubahan pada titik ini itu seperti apa? Sama seperti tadi kita gambarkan bahwa misalkan dari titik ini kita perbesar sekali sehingga ketemu garis seperti ini. Ya. Nah, kita misalkan ini T1, ini T2, ini S1, berarti ini S2. Karena ini perubahan jarak berdasarkan waktu, ya kan? Nah, sehingga nanti kita bisa tuliskan bahwa limit T2 dikurangi T1, kebalik nggak? T2 apa S2? Kebalik ya? Iya. Harusnya S2 dikurangi S1. Saya ulangi. S2 dikurangi S1 dibagi T2 dikurangi T1 dengan T mendekati 0. Iya. Karena pada dasarnya jarak ini itu adalah jarak yang sangat sempit sekali. Oleh karena itu, kita gunakan pendekatan pakai limit. Ya, sebelum saya lanjut, apakah suara saya masih bisa didengar? Masih, Pak. Bisa, Bisa, Pak. Ya. Jelas Oke. sekali, ya. Tak kirain sinyalnya hilang, semuanya memperhatikan berarti ya, diam semua. Oke, saya lanjutkan. Nah, dari gambaran tadi, bisa kita tuliskan seperti ini, bahwa VT itu sama dengan delta S dibagi delta T. S2 dikurangi S1 dibagi T2 dikurangi T1. Ya. Sehingga kalau dituliskan dengan rumus limit, itu sama dengan ST plus H dikurangi ST dibagi H, dengan H mendekati 0. Nah, ini mungkin ada pertanyaan di sini. Ini ST-nya kan 2T kuadrat min 32T, ya. Nah, ini diganti T plus H. Di sini diganti T plus H. Sehingga ditulis 2 kurung buka T plus H kuadrat dikurangi 32 kali T plus H. Mudah ya, mensubstitusi T plus H ke persamaan S. Kalau ini masih tetap dikurangi ST, ya, kurangi ST. Sehingga kalau kita uraikan T plus H kuadratnya menjadi 2T kuadrat plus 2TH plus H kuadrat dikurangi 32T dikurangi 30H. Ini kurungnya saya buka. Min 32 dikali T, min 32 kali H. Sehingga ketemu ini. Ya. Ya, oke. Dari sini, kita bisa sederhanakan lagi ke sini. Nah, sehingga 2T kuadrat, ini kita kalikan lagi. 2T kuadrat ditambah 4TH, ditambah 2H kuadrat, dikurangi 32T, dikurangi 32H, dikurangi 2T kuadrat, dikurangi 32T. Dari sini bisa kita lihat bahwa ini ada yang positif dan di sini ada yang negatif. Nah, bisa kita
selesaikan ya. Dikurangkan hasilnya 0. Ada lagi di sini min 32T, di sini 32T ya. Kita sederhanakan lagi. Hingga masih sisa 4TH, 2H kuadrat, dan min 32H. Sehingga ditulis seperti ini. Kita faktorkan karena ini ada H, ada H, ada H juga. Hanya kita tuliskan di luar. H kali 4T ditambah 2H dikurangi 32. Dibagi H masih tetap. H dengan H bisa kita sederhanakan. Sehingga menjadi VT-nya sama dengan 4T dikurangi 32. Pertanyaan pertama sudah selesai. Rumus kecepatan sesaat mobil tersebut adalah VT 4T per 32. Apakah ada yang merasa tidak asing dengan materi ini? Halo? Apakah ada yang merasa tidak asing dengan materi ini? Asing banget, Pak. Asing banget. Di fisika belum pernah dipelajari. Pernah, Pak. Pernah. Kalau kalian mempelajari yang ini misalkan ST sama dengan 2T kuadrat dikurangi 32T. Sehingga VT sama dengan pangkatnya berapa ini? 2T kuadrat pangkatnya. Pangkatnya 2 ya. Iya, Pak. 2T Oh, kuadrat turunan. 2. 2 kali 2 Jadi, 4T. Iya, dikurangi 32. Kalau ini kalian pernah mempelajarinya? Yang ini. Masa lagi maksudnya. Pernah? Yang ini pernah mempelajarinya? Pernah. Di mana? Di materi apa? Pernah. Fisika sudah pernah kan? iya, fisika. Ya. Dengan kata lain bahwa salah satu aplikasi dari limit fungsi aljabar itu adalah untuk mengerjakan turunan. Lebih mudah pakai turunan kan? Ya, lebih mudah menggunakan turunan. Mohon maaf, kok ada keramaian sumbernya saya. Oke. Lu udah mati sendiri suaranya. Oke, saya matikan dulu suaranya ya. Biar tidak mengganggu. Oke, sekarang masuk lagi ke sini. Nggak asing ya dengan materi ini kan? Sudah pernah dipelajari di fisika. Di fisika kalian sudah belajar turunan dulu. Lah, ini aplikasi dari limit ini adalah untuk sebagai konsep dari turunan. Iya, benar sekali kalau konsep ini adalah konsep turunan. Oke. Dan pertanyaan kedua adalah kecepatan sesaat yang dialami mobil saat T mendekati 20 detik adalah V20 sama dengan 4 kali 20 dikurangi 32. 80 dikurangi 32 sama dengan 48 meter per sekon. Itu contoh soalnya. Materi selesai. Ada pertanyaan? Untuk materi hari ini ada pertanyaan? Halo? Nggak ada pertanyaan? Bisa didengar ya suara saya ya?
Halo? Kok nggak ada suaranya semua? Dengar, Pak. Oh, dengar. Dengar, Sudah Pak. terdengar. Ya. Ada pertanyaan nggak untuk materi yang ini? Hmm. Konsep turunan menggunakan limit ini. Nggak Belum ada ada, ya? Pak. Belum Belum ada. ada. Oke. Belum Sekarang, ada, Pak. karena materi kita sudah selesai, kita lanjutkan ini. Oh, kok habis ya? Kok kosong semua? Berarti kalian buka uji kompetensi 2 di LKS. Apakah ada pertanyaan untuk soal-soal yang sudah kalian kerjakan? Atau belum mengerjakan? Oke, silakan. Jika ada pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 15, mulai lagi 1 lagi sampai nomor 5, dimulai 1 sampai 5 lagi. Untuk yang UK2 dulu saja. Nanti setelah selesai pembelajaran ini, saya akan kirimkan link untuk menginput jawaban kalian. Apakah yang kalian kerjakan itu sudah benar atau belum? Oke, silakan. Oh, kalau enggak saya kasih contoh ini tadi yang misalkan kalian memfaktorkan yang ada bentuk akarnya ya. Contoh nomor 10. Nomor 10 itu limit X dikurangi 25 dibagi akar X min 5 dengan X mendekati 25. Jelas ya kalau kita substitusikan bahwa kalau X-nya mendekati 25 berarti 25 dikurangi 25, 0 dibagi akar 25 itu kan 5. Per 0. 5, 0. Ya, 0 per 0. Oleh karenanya kita bisa gunakan pemfaktoran atau mengalihkan bentuk sekawan. Kalau saya yang mengerjakan, ini saya faktorkan yang ini. Jadi akar X plus 25 kali akar X min 25 dibagi akar X min 5. Nah, ini kalau saya yang memfaktorkan, tak tulis kayak gini. Kan bisa ya. Ralat, ini 5 harusnya. Bentar, ini 5. Lupa nggak ada akarnya ya. Ya, ini 5 seperti ini. Akar X plus 5 kali akar X min 5. Didapat dari mana ini? Nah, pada saat kalian belajar di SMP, kalian kan pernah belajar ini ya. X plus Y dikali X min Y sama dengan X kuadrat min Y kuadrat. Benar nggak? Pernah belajar ini ya? Nah, dari sini, ini kan saya anggap X kuadrat. Berarti akar dari X kuadrat berapa? Kan X, ya kan? Nah, kalau ininya X, ya berarti akar dari X, ya akar X. Ini juga bisa diakarkan. 25 itu kan diakarkan jadi 5. Dengan demikian, kalau kalian mendapatkan soal X min Y mau diakarkan, itu bisa ditulis akar X tambah akar Y dikali akar X dikurangi akar Y. Iya, sehingga ketemu ini. Nah, kita sederhanakan.
akar X dikurangi 5, akar X dikurangi 5. Sehingga limit akar X plus 5 untuk X mendekati 25 adalah akar 25 ditambah 5 sama dengan 5 tambah 5 sama dengan 10. Ini jawabannya berarti yang D, delta. Itu contoh bentuk akar tapi menyelesaikannya dengan faktorisasi. Jadi fleksibel. Kalian milih yang mana, tinggal keterampilan kalian, pengembangan materi yang kalian lakukan untuk mengerjakannya. Oke, ada pertanyaan lagi untuk UK2, limit fungsi aljabar. Pak, izin bertanya nomor 14. 14. Limit yang 3X plus 3 itu. Iya. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Ada masalah apa? Itu masih bingungnya yang di akar 7 plus X sama min 5 akar. Min itu nganu operasiinnya. Sama kayak yang cara yang ini, sama cara yang nomor 10 apa, Dek? Oh ya beda. Kalau yang nomor 10 ini kan bisa difaktorkan kan. Nah kalau ini kan kalau difaktorkan kan malah susah. Makanya itu berarti di. Nah berarti piye ya. Nah ini berarti. Oke, saya tuliskan dulu soalnya. Limit 3X limit 3X plus 3 dibagi akar 7 plus X dikurangi akar 5 min X. X-nya mendekati negatif 1. Ini kalau disubstitusi hasilnya 0/0, benar? Benar ya, 0/0 ya. Nah, karena ini kategori susah untuk difaktorkan atau bahkan nggak bisa difaktorkan, maka cukup kalian kerjakan dengan cara biasa, menggunakan perkalian dengan bentuk sekawan, yaitu dikalikan dengan akar 7 X dikurangi akar 5 min X. Iya, dikurangi apa tambah? Tambah. Iya, masih ingat ya. Kalau ini negatif berarti ini positif. Sama, ini juga akar 7 plus X ditambah akar 5 min X. Sehingga hasilnya yang atas masih tetap kita tuliskan 3X plus 3 kali akar 7 plus X ditambah akar 5 min X dibagi. Nah, ini kalikan, ditulis aja akarnya, buang semua atau dikuadratkan semua menjadi 7 plus X ya dikurangi, jangan lupa kurung dulu 5 min X ya. Untuk X mendekati negatif 1. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Enggak, Pak, aman. Aman ya? Berarti nggak usah dilanjut ya? Atau dilanjut? Oke, berarti kan ini 3X plus 1. Ini akar 7 plus X. Ini akar 5 min X per
7 kurangi 5, 2. X dikurangi min X, 2X. Berarti 2X plus 1. Jangan lupa setelah mengalihkan dengan bentuk sekawan, kita sederhanakan dulu. Difaktorkan, disederhanakan. Sehingga kalau disubstitusi, X-nya menjadi negatif 1, menjadi 3 kali 7 dikurangi 1. 7 kurangi 1 berapa? 5 tambah 1? Iya. Berarti 3. Kandel jadinya. Masalah. Jadinya sama dengan 3 kali 2 akar 6. 6 akar 6 per 2. Atau disederhanakan menjadi 3 akar 6. Ya, jawabannya adalah delta D. Ya. Oke. Ini tinggal kalian ya sabar dalam ketelitianku ya. Harus teliti, telaten. Memang kelihatannya rumit soalnya, tapi kalau diselesaikan perlahan ya ketemu juga jawabannya. Ada lagi pertanyaan? Nomor 9, Pak. 9. Soalnya apa sih? 9. 2x kuadrat dikurangi 162 dibagi x plus 3 akar x dikurangi 18. Ada yang sudah mengerjakan? Belum ada ya? Oke, saya Belum, coba Pak. kerjakan di belum. Mau pakai perkalian dengan sekawan apa pemfaktoran? Pemfaktoran dulu Pak, biar Dua-duanya. Pemfaktoran. Faktor. Apa substitusi aja? Substitusi ya paling mudah ya. Ketemunya 0/0. Tapi kan itu bukan jawaban. Limit dua x kuadrat dikurangi 162 dibagi x plus 3 akar x min 18 untuk x mendekati 9. Oke, pemfaktoran ya. Fokus dengan yang atas dulu. Limit, saya tulis dulu kerangkanya di sini. Fokus yang atas. Kita bagi 2 dulu karena ini bisa dibagi 2 semua ya. Ketemunya 2x kuadrat min 81. Sampai sini paham? Paham ya? X kuadrat itu bentuk kuadrat bukan? Ya. Terus 81 bentuk kuadrat? Bentuk kuadrat juga Iya. berarti Iya. bisa kita tuliskan sebagai x plus dan x min. Gini ya. Iya enggak? Iya, Pak. Iya, berarti x plus 9, x min 9. Nah, kita tulis di sini 2 kali x plus 9, x min 9. Paham ya? Oke. Kalau ini bisa, ini tentunya mudah untuk pemfaktoran yang ini. Nggak usah dibahas lebih lanjut lah.
Kalian insya Allah bisa. Sekarang yang bawah sekarang ya. Yang bawah kan X plus 3 akar X dikurangi 18. Kalau saya tuliskan seperti ini, akar X kuadrat tambah 3 akar X dikurangi 18. Ada pertanyaan enggak? Untuk mempermudahkan pemfaktorannya, saya tuliskan X itu sebagai akar X yang saya kuadratkan. Yang lainnya masih tetap. Paham enggak? Paham. Biar lebih mudah lagi saya tulis sebagai A saja wes. A kuadrat tambah 3A dikurangi 18. Nah, kalau ini difaktorkan menjadi apa? Difaktorkan menjadi A ya. Berapa kali berapa yang hasilnya negatif 18, tapi yang dijumlahkan hasilnya 3. A plus 6 A min 3. Ah, iya, A Plus plus 6 A A plus 6 A min 3. A min 3. A-nya tadi sebagai akar. A-nya itu sebagai akar X. Tapi kalau ditulis di sini, akar X plus 6, ya kan? Kali akar X min 3. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Belum. Sekarang saya tanya lagi, dari pemfaktoran ini ada yang bisa disederhanakan enggak? Enggak ada? Enggak ada yang bisa disederhanakan ya? Perhatikan. Untuk yang bagian pembilang, saya kasih nomor 1 dan 2. Dari 1 dan 2 ini, yang bisa menghasilkan 0 itu 1 apa 2 jika X-nya itu 9. Halo? Jika X-nya itu 9, disubstitusi langsung, yang menghasilkan 0 itu yang nomor 1 apa yang nomor 2? Yang nomor 2. 2. Oke. Berarti nanti yang nomor 2 yang akan kita faktorkan ya. Nomor 2 ini yang akan kita faktorkan. Terus bawah saya kasih kode 3 sama 4. Nomor 3 apa nomor 4 yang kira-kira nanti menghasilkan 0 jika disubstitusi X-nya sama dengan 9? 4. Nomor Yang 4. 4 ya. Oke. Berarti kita faktorkan lagi. Kita faktorkan lagi untuk yang X dikurangi 9. Oh, masih penghapus. X min 9. Kalau difaktorkan menjadi, saya tulis dulu sebagai X kuadrat min 9. Seperti ini. Berarti kalau difaktorkan menjadi X di akar plus 3 kali akar X min 3. Rumit ya? Enggak. Ini ya. Kalau difaktorkan menjadi tuh, akar X plus 3 dengan akar X min 3. Ada yang sama dengan yang bawah. Ya, kita selesaikan. Ini saya langsung tulis menjadi akar X plus 3 dikali akar X min 3. Gini ya. Kita sederhanakan. Sehingga menghasilkan
limit 2x plus 9 kali akar x plus 3 dibagi akar x plus 6. Hasilnya 2 kali 9 tambah 9 dikali akar 9 tambah 3 dibagi akar 9 ditambah 6. Ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya. Gampang ya ternyata ya. 9 tambah 9. 18. 18. 9 ditambah 3. 6. 6. 2 kali 6 lah terus ini 3 tambah 6. 3 tambah 6. Akar 9 kan 9. Berarti hasilnya 24. Iya, standar. Nah, ya. Hasilnya 24. Ada pertanyaan untuk ini terlalu rumit apa sebenarnya mudah tapi kita yang bikin rumit? Ya, itu beberapa contoh untuk penyelesaian soal-soal limit. Ada lagi? Pak, izin bertanya untuk nomor 5 isian. Isian singkat. Iya. Isian singkat nomor 5 soal yang mana sih? Limit 3x per itu ya? Iya. 3x per 9 plus untuk x mendekati 0. Katanya itu. Kenapa masalahnya? Permasalahannya di mana? Kamu sudah mengerjakan sampai apa? Coba. Apa lihat soalnya langsung wah males gitu. Udah dicoba belum? Sebentar, Pak. Maksudnya udah dicoba sampai langkah yang mana sehingga kamu bingung gitu. Untuk perkalian yang pembilangnya. Perkalian yang pembilangnya. Oke. Oke. Nomor 5. Mirip-mirip dengan yang tadi sebenarnya. Oke, nggak apa-apa. Kita bahas limit 3x dibagi akar 9 plus x dikurangi akar 9 min x. Untuk x mendekati 0. Ya. Ini mengerjakannya dengan perkalian sekawan. Sekawannya adalah akar 9 plus x ditambah akar 9 min x dibagi akar 9 plus x ditambah akar 9 min x. Kita tulis ulang. Limit 3x kali akar 9 plus x ditambah akar 9 min x dibagi. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Saya cuma menuliskan ini dikalikan dengan sekawan. Terus ada pertanyaan nggak? Tidak, Pak. Nggak ya, sampai sini masih Belum ada, Pak. Ya. masih belum ada. Untuk x mendekati 0. Oke, perkaliannya 9 plus x dikurangi 9 min x dikali 9 plus x tambah 9 min x. Jadinya 9 plus x dikurangi 9 min. Ini perhatikan, kalau ini bentuknya pengurangan dan ini memuat beberapa suku atau beberapa komponen ya kan, jangan lupa dikurung dulu. Barangkali
tadi kamu mengerjakannya nggak pakai kurung ya? 9 dikurangi 9, X dikurangi X gitu ya? Kalau seperti itu nanti pernya nanti 0 ya kan? Kalau ini kan 9 kurangi 9, terus X ditambah X, ya kan jadinya? Benar nggak? Kan Iya, Pak. 9 kurangi 9, X dikurangi negatif X. Nah, ini yang sering terjadi. Kamu mungkin nulisnya X dikurangi X sehingga hasilnya 0. Nah, nggak ketemu nantinya. Oke, berarti kalau ini 9 kurangi 9 kan jelas habis ya, 0 ya. X ditambah X, ini 2X. semua jadi 2X. Oke, 2X. Kita sederhanakan, X kita sederhanakan. Nah, kita coret X-nya. Sehingga hasilnya langsung substitusi 9 tambah 0, 9. Ya kan? Di akar 3. 9 kurangi 0, 9. Di akar 3 juga. Ini hasilnya 3. Sini 3. Sini 3, sini 2. Berarti 3 kali 3. Nah, benar ya? 3 kali 3 kali 3 per 2. Gini, Pak. Benar apa salah? Salah ya. Ini plus kok. Ditambah. Iya. Itu plus kok dikali ya. Berarti 3 kali 3 tambah 3 dibagi 2. Sama dengan 3 kali 6 bagi 2. 3 kuadrat. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak? Atau pahami dulu? Masih tersisa 8 menit untuk sampai setengah 9. Nggak ada ya? Cukup? Nah, kalau cukup, berarti nanti misal ada pertanyaan lebih lanjut, bisa kalian sambung di WA Group atau di Microsoft Teams. Terus minggu depan dipersiapkan untuk melaksanakan penilaian harian bab limit. Untuk jawaban UK2 nanti akan segera saya kirim link untuk input jawabannya. Sekaligus untuk ngecek berapa banyak soal yang kalian kerjakan dengan benar. Oke, cukup? Cukup ya? Halo? Wah, pesertanya udah mulai habis sih. Masih dengar ya suaranya ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Ya. Melanjutkan aktivitas lain sampai di sini pertemuan untuk pembelajaran matematika wajib. Tetap jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa bahagia, tetap patuhi protokol kesehatan dengan 5M. Yang pertama, apa 5M? Memakai masker, Cuci tangan. Dua, menjaga jarak, Mengurangi mobilitas. mencuci tangan. 4, Menghindari kerumunan. 5. Hah? Lu baru 4. Mencuci masker pakai tangan.
mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, menjaga mantan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menjauhi kerumunan. Ya, tetap patuhi protokol kesehatan karena pandemi belum berakhir. Kita berdoa pandemi segera selesai. Iya, kabar-kabar pandemi itu berakhir bulan depan. Kalau ada yang tanya, tahu dari mana? Dari Sumedang. Anniversary. Iya. Ya, bulan depan sudah anniversary ya. Dulu tanggal 16 Maret, ini sudah akhir Februari. Oke, semoga kalian tetap sehat. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang di penilaian harian untuk bab limit fungsi aljabar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.